Umi. Untuk kelas D, mulai nomor berapa kelas D? Sama? Kelas D itu nomor 2, kelompok 1. Markus, Nur, Fajar, Krishna, Arinta. Ada? Coba disajikan, ditampilkan, share screen. Tidak pengen diperbaiki? Ya nggak apa-apa. Itu kan kalian sendiri yang minta nanti. Kalau udah hari ini nggak ada perbaikan lagi loh ya. Oke, nggak ada, dianggap bisa. Ya, dianggap bisa untuk kelompok 1 dan 2. Karena prinsipnya sama dengan yang ditampilkan oleh si Umi tadi. Makasih ya Umi. Bedanya nomor 2 bahannya bukan galena tapi pirit. Oke, sekarang nomor 3. Di dalam industri petroleum, gas oil direngkahkan dengan kontak menggunakan katalis. Untuk menghasilkan oktal blending stock. Kemudian di sini ada clay, tanah, ya, yang mirip katalis. Ini akan dipisahkan. Di mana katalis mempunyai density 1,2 gram per cc. Didekati dengan atau disamakan dengan specific surface ratio sebagai quart. Nah, berarti nanti membacanya di 17 adalah menggunakan quart. Sampel di screen dan material yang lolos 200 mesh dipisahkan dengan elutriasi. Dari hasil analisis yang ada di bawah ini, ditentukan bahwa specific surface score dalam satuan skor cm per gram, rata-rata aritmetik, diameter, dan rata-rata diameter berdasarkan surface dari katalis. Ya. Kemudian diminta menentukan luas permukaan dari katalis tanpa melibatkan permukaan yang ada di kapiler. Itu data-datanya, specific surface dihitung tanpa melibatkan yang ada di kapiler. Nah, nilainya adalah 3000 volt.
screen fractionnya ada di situ dari min 4865 sampai min 200, jadi lolos 200 gitu ya. Kemudian kalau dengan elektriasi itu dari ukuran 80 mikron sampai 20 mikron dan fraksi masanya. Jadi sudah diketahui fraksi masanya. Yuk silahkan. Yang kemarin sudah mengerjakan nomor 3 ini. Kalau mau dibetulkan, tampilkan. Baik kelas C atau kelas D. Ini cuman menghitung A semua ya. Ada enggak yang mau dibetulkan? Kami Pak. Sip, ayo. Rehan. Bagus, ayo. Semangat. Dari saya dulu atau dari kelas C dulu tadi Pak? Oh, tadi si Aviat Flecken udah. Pokoknya siapa yang cepat share screen itu yang dikoreksi. Ya. Sudah tak buka kok ini. Bisa enggak, Rehan? Ya, bagus. Diperbesar dikit. Rumusnya sama aja. Ya. Pertama, menghitung diameter average. Udah, oke. Kemudian fraksi masanya sudah ada. Oke. Ya, kemudian rasio spesifik surface atau N dilihat dari VEC 17. Menggunakan apa itu bahannya tadi? Quartz Pak. Quartz. Ya, quartz itu apa? Silika. Ya, quartz itu silika. Itu sudah ada. Tapi nilainya itu hanya sampai 200. Yang lolos 200 dan diantisipasi dikelompokkan. Ya, 70, 50, 30, 20. Oke, enggak masalah. Mau mulai dari 75, 65, 55, 45, 20. Ya. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus. Ya, rumusnya udah benar tuh ya. NI sebelumnya bukan NI ya. NI XI per diameter average. Oke, ketemu di situ. Kemudian itu jumlahkan. Iya Pak, ini Pak. Jumlahkan. Spesifik surface-nya menjadi 6 per row dikalikan NI XI diameter average. Dijumlahkan semua. Oke. Ya, sudah benar. Sekarang B. Jika dianggap bentuk bola, tapi yang besarannya di bawah berapa tadi? 200. Ya kan? Dianggap lembut sekali, maka bisa didekati dengan bentuk bola. Ya, bola ukuran mikron. Nah, caranya sama. Tapi ini kok menggunakan rumus yang ini? Oh, untuk ngitung anu ya, aritmatik ya. Iya, Oke, rumusnya itu betul. Ya. Untuk true arithmetic average diameter. Oke. Betul. Terus yang C. Ini mentari sebentar. Min surface diameter Pak. Min ya, min surface diameter. Oke, betul. Mungkin sudah ya? Saya bertanya Pak, boleh? Boleh. Yang untuk ini kan ada yang apa half trace fraction ini kan yang di
atas 200 mes kan Pak, yang lolos Bukan dari di 200 atas, mes ya. lebih kecil dari 200 Oh mes ya Pak, dengan itu elutriasi. perhitungannya memang benar gini atau nanti yang pakai ekstrapolasi itu ya Pak? Soalnya kemarin Nah, kami ini kebingungan. dasarnya 70-50 kamu dari mana? Oh Ekstrapolasi ini kan? Pak, Nah, iya, oh itu dari ekstrapolasi itu. Untuk menghitung sebenarnya mass fraction, ya, diameter dan mass fractionnya itu pakai ekstrapolasi. Nah, kok kamu malah tanya, berarti kamu nyontoh ini. oh bukan Pak, kalau kemarin eh, kalau kami bingungnya gini kan, yang di 200 ini kan yang selisih antara di average apa namanya tray ini dengan tray selanjutnya kan bedanya akar 2 kan Pak. Nah waktu itu yang kami perhitungan pertama itu 89 dibagi akar 2 jadi ketemunya kemarin Enggak, 60. itu tuh Oh, dari ekstrapolasi, Mas. oh iya Pak. Ya, kalau diameter ovalnya kan dibuat bulat, 70, 50, 30, 10 itu buat bulat. Iya. Berapa fraksi masanya? Kan dari hasil ekstrapolasi itu. Ya, Ya dari data ini. Nah, ini sebenarnya ambil 70, 50, 30, 10 itu sebenarnya ambil rata-rata ini Pak. bukan bila rata-rata, itu dasarnya dari grafik. Ya, grafik ekstrapolasi atau Oh iya. interpolasi. Iya, Ya, Pak. terus dibaca masanya gitu, fraksi masanya. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, kamu ngerjakan asal nulis itu. Eh, pakai ini Pak data yang di sini Pak, yang Lah dari iya, namanya riset. ekstrapolasi. Oh ya, Ya, namanya ekstrapolasi. Oke, gitu ya. iya Pak. Besok lagi Terima kalau kasih Pak. kerjakan, kalau mau kamu ulang, kamu coba pakai ekstrapolasi untuk yang lebih kecil dari 200. Kamu Iya. boleh, makanya tadi saya jelaskan tuh, boleh 80, 60, 40, 20, boleh. Kamu pakai 70, 50, 30, 10, boleh. Makanya itu datanya dari ekstrapolasi, gitu loh, Mas. Oh iya Pak. Iya, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Iya. Ya Saya kebetulan udah stop ya benar. Pak. Cuman kamu Oh, iya. langkah itu nggak tahu blank dari mana, makanya kamu Oh, iya. tanyakan, gitu kan? Iya Pak. Saya stop ya Pak. Ya, makasih. Ya, sekarang nomor 4. Siapa yang mau dicucokkan? Yuk, boleh kelas C juga boleh, kelas D juga boleh lah ya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah, oh aku salah di sini, langsung betulkan. Nanti tak buat untuk pengiriman ya, tempat pengiriman revisi tugas gitu. Ada nomor 5, nomor 4, tadi nomor 3 toh, soal nomor 3, sekarang nomor 4. Mungkin foto kami Pak dari Yuk, kelas D. Izin share screen ya Pak. ya silakan di share screen. Ini kelompoknya siapa ya? Nur Nabila ya, Nabila ya. Ini tulisannya kecil.
Order Terpul dengan data screen analis yang diberikan di bawah ini. Oke, umpan yang diumpankan saat alat itu masih baru dan sudah bekas. Out itu bekas, ya. New itu baru, out itu bekas. Kalau baru ada fraksi massa pada oversize. Oversize itu yang mana? Oversize itu yang di atas flex, di atas ayakan. Yang di atas ayakan itu yang oversize, yang di bawah ayakan itu yang undersize. Nah, di sini sudah diketahui fraksi massa umpan, ya. Kemudian oversize yang di atas ayakan, kondisi laba atau baru, ya kan? Yuk, selanjutnya kemudian coba yang apa, yang soalnya tadi produknya diambil pada mes berapa? Hop. Di batting scan-nya ada 48, ada 65 berikutnya, nggak ada kan? Ya, berarti produk keluaran 48. Ya, jadi kalau demikian maka yang oversize itu di atas 48, baik itu U atau all. Ya kan? Nah, itu kan 4865 itu kan yang lolos. Ya, lolos dari 48. Itu yang di atasnya kan ada 3548 ya. Nanti lolos 35 tertahan di 48. Sedang yang kalian tadi kan batasnya di 48, ya. Yang di atas 48 itu termasuk yang 35 plus 48 itu ke atas itu yang oversize. Itu kalau dek kamu, ayakan kamu 48. Ya, cuma satu ayakan. Nah, yang di bawahnya 48, berarti yang min 48 ke bawah itu sebagai undersize atau produk ayak. Oke. Ya, paham di situ ya? Paham, Pak. Halo. Paham, Pak. Ya, ya, jadi ayakannya cuma 148. Jadi nanti kalau menghitung undersize atau produk itu dari 0,029 sampai 0,005. Coba ke bawah. Kok itu cepat sampai berapa itu? 35. Nah, itu 28 terus 35 tuh keliru nulis itu 35. Ya, bawah lagi. Oke. Terus effectiveness screen. Nah, itu kamu dapat rumus dari mana itu?
Rumusnya di Brown. Rumusnya di Brown. Ada 2. Coba dibuka. Kemarin kan sudah ada yang ngirim toh. Brown. Ada rumusnya di Brown. Cocokkan rumusnya. Yuk dibuka Brownnya. Rumusnya tuh ada banyak ya. Tuh benar nggak rumusnya tuh? Kamu dapat angka-angka itu dari mana? Yuk jelasin. XF, XW, XP, XF dari mana tuh? Untuk new screen. XF-nya 077 dari mana? Nah, itu kan yang lolos. Untuk yang lolos. Padahal itu kamu tulis sebagai XF. XF itu apa? Produk. Mestinya itu X. Kalau lolos itu apa sebagai XP. Nah, itu saya jadi baca yang mana itu? Itu untuk yang lolos. Nah, ini ditanyakan yang lolos atau yang tertahan ini. Ayo. Kalau yang tertahan, makanya yang di atasnya. Nah, itu yang di atasnya tuh 0,95, 0,117 dan 0,665 ya. Nah, 0,05. Itu yang dipakai untuk yang tertahan, yang oversize. Kalau ini untuk yang undersize saja yang kamu hitung ini. Nah, cuma rumusnya itu udah bener atau belum? Ya, cocokkan ya rumusnya ya. Jangan nyontoh yang keliru. Kalau bisa tunjukkan yuk. Kamu off ya. Kamu off terus share screen background-nya. Cari bab screener. Sudah ketemu belum? Kemarin kayaknya udah dikirim kok. Anak D yang ngirim, saya ke C. Buka screen. Nah, itu ada rumusnya. Yuk. Terus yang screening, Mbak. Nah, itu tuh. Tuh, nih. Nah, ini rumusnya. Pakai effectiveness tuh yang bawah itu. Sama enggak dengan rumus kamu tadi? Enggak kan? Ya, ada rumus yang lain lagi enggak? Coba. Nah, ini. Nah, ini yang sebelah kiri nih. Ada rejection. Nah, effectiveness sama dengan itu rumusnya. Sama enggak dengan persamaan kamu tadi yang kamu pakai? Enggak kan? Makanya saya
sangat hafal ya. Kalau yang kamu pakai rumus ini, maka dikalikan P dan F. P itu ton produk, F ton umpan. Kamu nggak ada tadi. Ya. Kalau pakai yang pertama kali kamu sampaikan, juga ada rumus yang beda. Yuk, tunjukkan. Ayo, ayo, ayo. Nah, itu kan rumusnya beda banget ya. Ya, ini kelihatan nyontohnya ini. Yang dicontoh keliru. Ya, betulin ya. Siapa ini Mbak siapa? Nabila ya? Bil? Betulin menggunakan rumus tadi ya, Bil? Halo? Kok diem? Nah, itu rumusnya keliru ya, Nabila. Tolong menggunakan rumus baku yang dari Brown. Baik, Pak. Ya. Oke, nanti kita sepakati kapan paling telat ngirim. Mau hari ini atau besok hari Rabu juga nggak masalah. Ya. Nah, tak settingkan. Tadi nomor berapa? 3 atau 4? 4, Pak, tadi. 4. Yuk nomor 5. Yuk, kelompok yang ngerjakan nomor 5. Nggak apa-apa. Kita bahas di sini. Yang keliru kan seperti ini contohnya. Yang tadi nomor 1, 2 sudah benar. Nomor 3 sudah benar. Cuman mungkin ada kelebihan dikit mengerjakan. Gitu ya. Nomor 4, Nabila tadi salah rumus. Gitu kan. Nggak apa-apa. Kan bisa dibetulkan. Sehingga tugas yang dikirimkan ke Sepada itu nanti yang saya nilai yang sudah betul, kan menguntungkan kalian toh ya. Yuk nomor 5 sekarang. Nomor 5, 6, 7. Nah, tinggal 3 soal kok. Yuk semangat. Ayo, ayo. Siapa? 5, 6, 7. Kelas D dan C. Ayo. Ayo. Nggak ada yang pengen dikoreksi? Tidak mau dikoreksi? Ya nggak apa-apa. Tapi risiko nanti kalau nilainya jelek, jangan nyalahin saya lo ya. Oh nggak mau dikoreksi. Targetnya kan yang benar dikumpulkan itu yang dinilai. Kalau nggak mau dikoreksi, ya berarti nilainya apa adanya. Pak, saya mau nyoba, tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Pak? Ya nggak apa-apa, tadi Nabil juga salah nggak apa-apa toh. Ya Put.
Sebentar izin share screen ya. Ya, itu dong. Oh, dikoreksi kudunya malah seneng. Karena menjadi benar. Oke, garam dapur diumpankan ke dalam vibrating screen. Lajunya 300 pound per hour. Berarti itu F. Ya, F-nya udah dapat. Produk apa itu? Yang diinginkan adalah 4845. Jadi lolos 48, tertahan di 65 ya pada mass fraction. Jadi makanya digunakan 48 dan 65 mass screen atau double deck. Umpan disaring dengan 48 screen. Produknya didischarge dari 65 mass screen. Berarti lolos 48, tertahan di 65. Jadi di antara itu. Ya. Kemudian proporsinya oversize, produk, dan undersize ya itu 2, 1,5, dan 1. Hitung effectiveness screen. Yang kedua, jika screen itu 2 feet kali 4 feet, hitung kapasitas 65 mesh screen atas dasar fungsi yang sempurna dari 48 screen dan juga pada basis aktual performance screen. Nah, itu ya. Jadi yang kamu garis bawahi dengan merah itu adalah produk yang diinginkan. Jadi produk utama. Ya. Jadi lolos 48, tertahan di 65. Ya, sekarang kita lihat di situ penjelasan apa itu. Nah, umpannya adalah 300 pon per jam. Kemudian di situ kok ada F1, F2, F3 itu apa? Kamu kan cukup menggunakan itu saja. Ya, yang di atas 48 itu F1-nya gabungan. Coba ditarik di atas. Gabungan itu aja. Nah, itu F1-nya itu. Itu kalau dikalikan 300 pon, itu ada berapa itu? Kan dijumlahkan aja itu F1. Jumlahnya berapa itu? 0,4 sekian ya. Nah, 0,4 dikalikan 300 pon. Nah, itu didapatkan oversize ya. Jumlah umpan yang tidak masuk ya, yang tidak melewati 48. Jadi tertahan. Nanti jumlah produknya tentunya dikurangi itu. Tapi punya kamu kan cuma 0,281 keduanya. Ya, yang di bawah 65, yang lolos 65 itu kan dianggap produk halusnya yang tidak diperhitungkan. Oversize-nya 0,066. Produknya ya, 0,526. Undersize-nya 0,138. Nah, itu kan sudah punya datanya lengkap. Ya, tinggal dihitung dasarnya itu yang ada di kotak merah itu. Kan yang diinginkan adalah lolos 48, tertahan di 65. Udah pakai yang di situ aja, ya. Ya coba dilihat hitungannya. Nah, oh, nah itu kan malah berlebihan itu.
Kamu kan menetapkan F123, R123 gitu kan. Padahal yang diinginkan kan sudah jelas itu. Nah, ya enggak? Ya, kan udah jelas itu. XF-nya ya ditulis tuh ya. XF-nya 0, jangan dinaikkan. Ya, baru saya baca. Kok diturunkan lagi, naikkan. Nah, XF kamu, hop, jangan digeser-geser. Itu kan ada fit mass fraction ya. Nah, itu XF kamu adalah 0,281. Oversize atau XR itu 0,066. Itu XR. XP ya, XP itu 0,526. Udah, kan sudah ada XF, XR, dan XP. Yang undersize, abaikan saja, itu kan kualitas 2. Ya, yang terlalu halus itu. Nah, kamu kan bisa menghitung sekarang. Ya, rumusnya tadi yang disampaikan Nabil tadi. Ya, kan diminta menghitung apa tadi? Effectiveness screen loh. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, effectiveness screen-nya kamu menggunakan XF-nya 0,281, XR-nya 0,066, XP-nya 0,526. Udah selesai. Nah, kamu yang di bawah itu malah kacau itu mikirnya. Ya enggak? Coba kamu bawa Iya, ke Pak. bawah. Ya, itu kelihatan orang bingung. Ya, Oh, jadi pakai yang 4865 aja ya, Pak, yang merah itu ya? iya, kan permintaan soal apa? Lolos 48, tertahan 65, itu yang diinginkan. Ya toh? Coba dibaca itu. Ya toh? Nah, tinggal kamu untuk perbandingan RPQ-nya itu pakai 2, 1,5, 1. Ya, R itu apa? Reject. P, produk. Q apa itu Q? Nah, Q sama dengan F itu mestinya. Ya. Atau itu kamus anu aja. Umpannya 2. Lebih enak itu. Umpannya 2. Produknya 1,5. Rejectnya yang 1. Coba kamu perbandingan itu. Ya. Dari jumlah F, R, dan P itu kan kelihatan itu. Berapa itu? Ya kan? Paham ya? Aduh. Ini nomor A. Halo? Sudah? Tadi perbandingannya bagaimana, Pak? Loh, itu kan perbandingan. Coba kamu pahami dong soalnya. Oversize produk dan undersize toh. Iya, Pak. Nah, oversize itu berarti yang di atas. Ya, di atas 48. Berarti umpan tuh itu. Umpannya screen. Umpannya screen 48. Itu oversize. Nah, produknya itu yang berada di antara 48 dan 65. Lolos 48, tertahan 65. Produk, benar? Iya, betul, Pak. Nah, undersize itu yang melewati standar. Jadi yang lolos 65. Bisa kan? Paham? Halo? Iya, Pak. Ya, berarti A sudah bisa dihitung. Sekarang B. B itu ukuran dek. Ukuran deknya 4 feet
dikalikan 2 feet. Berarti berapa? 8 ya. 8 feet kuadrat itu. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang produk kamu tadi berapa? Yang ada di antara 48 dan 65 berapa tadi? 0,526. Nah, 0,526 itu dikalikan masanya. Berapa masanya tadi? Umpannya 300. Ya, perbandingannya 2